Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini kita ketemu. Selamat datang di Bogor Banget Channel tentunya ya, sama saya Aji dan sekarang bersama Alex. Alex sebenarnya bukan nama aslinya, nama aslinya adalah Saleh Briggs Zubaidi. Tapi nama panggilannya, nama panggungnya Saleh. Pak Saleh jangan gitu, kesinian. Oh gitu. Oke. Kita ke situ Pak Saleh. Oke. Ini Pak Saleh lagi ribet karena HP-nya tiba-tiba rusak. Kita doain supaya Maaf sedikit. ya teman-teman. Jadi Pak Saleh ini adalah owner dari sirup pala. Apa nama brandnya? Nama brand kami adalah Cielo. Cielo ini produknya adalah antara Cielo itu sirup kita pala ngambil dari dan bahasa Spanyol. minuman turunannya. Nah, seperti kalian lihat di depan sini ada sari pala dan ini ada campur yogurt ya, sirup pala campur yogurt, dan ada juga pala yang bisa diseduh. Ini pala celup dan macam-macam. Dan ini Pak Saleh ini sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung di sirup pala dan termasuk bisa dibilang adalah pelopor bisnis sirup pala di Indonesia. Teman-teman, pala memang dan sirup pala memang menjadi ciri khas dari minuman di Kota Bogor ini. Nah, semua yang orang Bogor pasti bangga dengan produk yang namanya sirup pala, dan teman-teman nggak tahu bahwa sebenarnya salah satu pelopornya adalah Pak Saleh. Apa kabar Pak Saleh? Baik, terima kasih. Ya, Pak Saleh cerita ya. Jadi Pak Saleh ini udah 15 tahun membuat sirup pala. Awal mulanya itu bagaimana Pak Saleh? Jadi saya cerita, saya mulai bisnis itu sebenarnya semenjak saya lulus SMA dengan berbagai macam bisnis. Saya juga seorang yang membuka rumah makan dahulu namanya Rahat Cafe. Saya sudah buka Rahat Cafe, ada empat kafe di Bogor. Cuman karena terlalu banyak, saya perbaiki. Nah, terusin aja. Oke. Karena terlalu banyaknya bidang yang saya pegang. Saya megang Rahat Cafe, saya berkecimpung di HIPMI, saya berkecimpung di Junior Chamber International, organisasi PBB, di HIPMI Himpunan Pengusaha Bogor, saya juga pendirinya. Lalu saya juga bisnis toko handphone, saya juga bisnis perkebunan. Satu titik saya melihat ada yang salah dengan sistem saya yang mengambil segala macam bisnis. Oh, nggak fokus lah ya. Nah, saya sadar bahwa itu adalah kesalahan besar. Di mana kesalahannya? Ketika saya tidak menemukan master saya di mana gitu. Katanya kepengen semua gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata memang benar. Kesalahannya adalah saya tidak memilih master. Akhirnya saya pilih usaha sirup ini sebagai masterisasi saya. Saya memasterkan diri untuk bermegang di usaha sirup pala. Ketika saya memfokuskan, saya berhasil membuat berbagai macam. Dari mana saya mulainya? Saya melihat ternyata buah pala itu buah yang dibuang selama berabad-abad silam. Buah yang tidak digunakan dan mereka hanya mengambil bijinya. Sampai Eropa lari ke sini untuk mengejar pala. Apa yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah biji pala yang mereka jadikan pengawet daging untuk bertahan di masa musim dingin di sana. Karena banyaknya yang terbuang buah pala di daerah Ciapus Bogor dan di daerahnya banyak-banyak tempat-tempat lain, saya melihat ada kesalahan. Karena mereka ngambil bijinya, si buahnya itu mereka kubur di sana dan langsung dibuang begitu saja. Itu adalah kesalahan besar bagi saya. Saya ngeliat itu, saya berpikir saya nggak boleh membiarkan ini terjadi. Ketika saya tidak membiarkan itu terjadi, alhamdulillah saya berhasil membuat sirup pala 15 tahun yang lalu. Lalu saya rapihkan perizinannya dan lainnya, dan saya mulai memasuki lebih dalam lagi mengenainya, turunan produknya dan segala macam kemungkinannya. Alhamdulillah saya berhasil membuat sirup pala, sari pala, dan produk-produk lainnya semacam minuman pala, es pala, selai pala, obat tidur dari biji pala, dan berbagai macam produk-produk lainnya. Sampai kita juga bikin serbuk pala, biji pala kemasan, dan berbagai macamnya. Ketika itu saya sudah lakukan, saya sadar, saya memang harus berusaha untuk memanfaatkan buah yang dibuang ini selama berabad-abad. Akhirnya alhamdulillah
kita berhasil memasukkan hampir ke toko-toko utama oleh-oleh di Bogor. Kita berjalan, alhamdulillah sudah 15 tahun, dan saya tidak berhenti di situ. Karena pasarnya tidak pernah ada, maka saya ciptakan pasarnya dengan saya membuat pesaing. Bagaimana cara saya membuat pesaing? Saya mengajar teman-teman di berbagai daerah, sampai ke Papua, saya juga sampai ke Fak-Fak. Di sana ada kota Fak-Fak, yaitu kota palanya Indonesia, untuk mengajarkan cara pembuatan minuman pala, sirup pala, dan produk-produk lainnya. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Itu saja, mungkin sedikit. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Pernah mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnis pala? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Sebuah produk, ketika produk itu adalah produk baru, penetrasi pasar untuk dikenal dan difahami dan disukai itu perlu waktu yang panjang gitu. Apalagi mungkin kurangnya perhatian darinya pemerintah, mungkin kurangnya dukungan sokongan untuk mempromosikan bahwa kita tuh memiliki banyak buah ini. Itu pun menjadi kendala salah satunya, karena kita melakukan ini akhirnya sendiri. Mempromosikan ini sendiri, menjual produk-produk ini sendiri, lalu kita juga dengan segala macam cara ya, kita pakai model, ngiklan di Facebook, sosial media, dan lainnya. Alhamdulillah akhirnya setelah bertahun-tahun dikenal masyarakat, disukai masyarakat, dan sekarang menjadi salah satu khas Bogor. Oke, jadi ini kebanyakan sirup pala dan produk turunannya ini dititipkan di toko-toko oleh-oleh Kota Bogor. Nah, kalau kita mau beli online juga bisa dong. Terutama kita memang banyak di online, karena memang reseller kami pun menjual di online. Jadi modelnya reseller ya? Reseller kami pun menjual di online. Kami pun ada toko ofisialnya, dan banyak sekali penjual-penjual online dan offline yang insya Allah akan bisa bermanfaat untuk orang membelinya dengan mudah. Zada mungkin itu. Ada ya, semua ya, Tokopedia ada, bisa lihat Shopee, di layar. Tokopedia lah. Nama tokonya apa, Pak? Nama tokonya Sirup Cielo. Sirup Cielo. Tapi nggak ada nama-nama pala aja tuh. Gini, karena kita juga sebenarnya tidak lari hanya pala, kita keluarkan. Sudah kita sudah bikin sirup nanas, kita bikin sirup lemon. Tadi saya udah lihat ya. Kita lihat teman-teman sebelum ini. Jadi ini sedikit tentang beberapa produknya. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman, itu jadi ada nanas, ada mangga. Gini, kita hanya mengeluarkan 3 produk utama, gitu ya. Nanas, lemon, dan pala. Wah, sehat semua itu. Kenapa saya memilih bahan-bahan ini? Karena mereka adalah buah yang hampir tidak memiliki musim. Hampir. Karena lemon sulit ya. Kalau untuknya pala itu berbuah sepanjang tahun. Tidak pernah berhenti berbuah. Oke, Pak Saleh ngambil palanya dari mana? Pala penghasil. Bogor adalah salah satu penghasil besar buah pala. Makanya di daerah Ciapus, di daerahnya Maseng, di daerah perbatasan Sukabumi, Lewiliang, itu banyak sekali pengepul biji. Yang mereka lakukan adalah mereka melakukan pembuatan minyak pala. Gitu. Mereka itu tidak hanya mereka memang mengambil bijinya saja, mereka melakukan pembuatan minyak atsiri, yaitu minyak pala. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri adalah bahan dasar pembuatan anestesi. Apa itu anestesi? Obat bius untuk orang-orang yang untuk sesar, untuk operasi dan lainnya. Juga hal yang menarik dari hal itu adalah buah pala secara alamiah, bisa dicek di Google dan lainnya, membuat relaksasi alami dan mudah tidur. Iya, dia untuk aromaterapi juga bagus kan? Aromaterapi dan lain-lain. Ya, memang itu untuk yang lainnya ya, tapi manfaat alaminya ada relaksasi yang alami. Karena apa? Dia akan melancarkan darah, memudahkan oksigen kepada kepala, dan melemahkan saraf tulang belakang sehingga kita mudah. Iya. Ya ini bagus banget ya untuk yang udah tidur. Jadi sebenarnya sirup pala ini cocok untuk dikonsumsi kapan? Apakah cuma di hari-hari raya misalnya, atau memang ini ntar lagi Ramadan ya teman-teman. Jadi siapin sirup pala untuk buka puasa ya. Teman-teman, untuk perlu diketahui gitu. Lebih fokusnya adalah buah pala selain enak gitu. Banyak sekali komentar dari orang-orang yang insomnia
Ini adalah solusi bagi mereka karena ini alami. Jika saya buat pertanyaan terbalik kepada Pak Haji ya, kepada Pak Haji ini, Pak, tolong sebutkan sirup yang menggunakan 100% buah asli. Nggak ada. Ini 100% buah asli. Tapi gitu. kan ada airnya dong. Ya ada airnya, tapi kita tidak memakai perasa-perasa aneh dan segala macam. Nah, ini penting. Berarti pemanisnya apa? Kita memakai gula pasir dan kita berani akan hal itu. Gula pasir. Gula pasir. Nah, kita membuat hal ini membuat semudah mungkin untuk diterima masyarakat. Nah, dan bisa menyehatkan, saya jamin. Kenapa jaminan itu ada? Karena kita pakai gula-gula asli, kita pakai buah-buah asli. Dan satu hal juga yang berani saya tanyakan kepada Pak Haji. Pak, sebutin minuman yang tidak memakai pewarna. Nggak ada. Kita menang lagi. Ini sama sekali nggak ada Kita pewarna. nggak pakai pewarna sama Ini asli. sekali. Jadi sebenarnya prosesnya mudah ya ini ya. Gini, proses itu sangat mudah. Buah pala kita digiling, diperas, dipasak dengan gula, lalu kita cairkan. Akhirnya alhamdulillah menjadilah sirup pala. Tapi kan ada perbedaan komposisi, ukuran, takaran dan lain-lain. Itu yang membuat kami berpengalaman akan hal itu menjadi rasa yang saya rasa sudah cukup stabil dan sempurna. Oke, ini pabriknya di mana, Pak? Kami berlokasi di Jalan Makula Ujung nomor 9D Indra Prasta, Pajajaran Bogor. Kita berada di tengah kota, kita masih UMKM, tapi kami sudah berproduksi lebih daripada 15 tahun. Alhamdulillah juga kita sudah dikenal dan banyak ditoko oleh di Bogor. Ya ini kalau kita lihat ada semacam kayak endapannya, ini menunjukkan bahwa ini asli buahnya. Kita sengaja membiarkan ke endapannya semacam ada endapan di bawah sini, itu adalah serbuk asli buah. Serbuk gitu. aslinya buah ya. Artinya kita tidak membuat apa-apa, ada sama sekali nggak ada bahan jelinya atau apa gitu kan. Maksudnya bahan kimia nggak ada sama sekali. Bahan kimia itu diwajibkan ada untuk apa? Sebagai pengawet. Nah, pengawet alami yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan yaitu natrium benzoat. Nah, kita juga memakai asam zat yaitu agar stabil keasamannya, tidak berlebih dan tidak kurang. Tapi kita dalam buat takaran takaran yang pas. Takaran yang sesuai dan enak juga, maksudnya kita kan menyesuaikan agar rasanya enak, menyehatkan dan bisa itu untuk yang sirup. Kalau untuk yang sari? Untuk yang sari memang lebih ada alami sedikit ini. Kekurangan. Yaitu apa? Kita tidak bisa menaruh endapan di sini. Endapan tidak boleh ada, agarnya dia harus total bersih. Murni bersih. Udah kita memang ada campuran air wajib karena memang harus langsung minum kan. Nah, akhirnya buatlah seperti ini. Kita juga menamakan Cielo itu karena kita menghargai nama-nama yang baik ya. Itu kita ngambil nama dari bahasa Spanyol. Cielo itu dari bahasa Spanyol yang artinya langit atau surga. Jadi saya juga menyarankan ke teman-teman untuk jika membuat nama, hargailah usahamu sendiri dengan nama-nama yang mulia atau yang baik gitu. Jangan ngasih nama ya Sate Gendorowo atau yang lainnya. I don't know. Tapi bagi saya penghargaan yang baik kepada usahamu adalah penghargaan yang baik untuk perjalananmu juga gitu. Karena jangan pikir Cielo bahasa Spanyol, kenapa Saleh ini mirip orang Spanyol. Tampangnya kayak orang Spanyol. Ini sampai ada yang teh celup. Ini menarik. Ini teh celup juga dikeringin dulu. Nah, ini dicampur teh atau gimana? Nah, inilah. Bukan teh, ini pala celup dulu kan. Awalnya saya mau bikin teh pala, tapi karena saya pikir-pikir ngapain harus pakai teh, karena kita nggak pakai teh gitu. Ini nggak ada tehnya, kita buat ini nggak pakai teh. Ini adalah buah pala yang kita cacah dan kita keringkan dengan mesin pengering. Lalu kita buat dia benar-benar serbuk, bersih, rapi. Lalu setelah itu barulah kita jadikan kemasan dan alhamdulillah terciptalah pala celup. Nah, pala celup ini untuk anget ya, yang minum. Ya inilah karena kita dalam pengalaman kami banyak kebutuhan orang-orang yang katanya kesulitan karena saya diabetes, saya tidak bisa gula dan lainnya. Alhamdulillah kami berhasil mengeluarkan pala celup yang tanpa gula. Jadi gula terserah Anda gitu. Mau ya, pakai bisa gula pakai gula yang lain-lain lah ya. Bisa pakai gula atau tidak bisa diatur.
Nah ini bagus ya untuk disajikan kepada tamu, kan dicangkir-cangkir. Oh iya, model-model iya, kayak iya, gini kan. iya, benar. Ini orang Bogor harus punya ya kalau menyajikan tamu. Wah ini ciri khas Bogor adalah pala celup. Pala celup, sirup pala. Kalau sirup pala anak-anak kecil yang seneng bentuknya sirup. Kalau sirup anak kecil biasanya. Tapi kalau orang tua juga bisa disajikan sirup. Nah kalau ini? Nah ini kan hanya ukuran Oh, Pak ya. oh beda. Nah, ini ukurannya 630, yang ini ukuran 350. Ini berapa botol? Berapa gelas kira-kira? Nah untuk satu botol ukurannya 630 mili ini rata-rata untuk sekitar 14 gelas. Nah yang ini ukuran sekitar untuk 17. Nah, jadi ini nanti buka puasa di masjid-masjid nih pakai ini. Barakallah. Jadi harapan kami adalah kita punya tagline. Kita punya tagline yang mengajak ke semua untuk mengajak apa? Perhatikan, ada tagline apa di situ? Atau di sini? Ada tagline nggak? Mana nggak kelihatan? Tulisannya kurang bagus. Gerakan. Gerakan buah pala. Buah asli. Nah, gerakan buah asli. Kami mengajak teman-teman yang lain juga yang pada usaha, yang sedang melakukan ibadahnya dengan berusaha untuk mendapat rezeki di bumi ini. Semoga usahakanlah usaha kalian untuk menyehatkan masyarakat dan bumi, untuk menyehatkan agar kamu berani untuk memberikan produkmu sendiri ke anak-anakmu gitu. Jangan kamu jual ke masyarakat berani, akhirnya menyakitkan mereka. Tapi untuk ke anakmu sendiri tidak berani. Ini saya sering memberikan ini ke anak saya. Kenapa? Mereka mudah tidur. Satu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ini produk kami alami dan saya percaya dengan keaslian buah, dengan keaslian bahan-bahan alami kami. Maka dari itu gerakan buah asli itu kami undang untuk memakai tagline yang sama. Mari para pengusaha-pengusaha, sahabat-sahabat yang membuat produk-produk dari buah, gunakanlah buah yang nyata, jangan kimia saja. Hargailah usaha kalian dan hargailah keluarga kalian dan masyarakat. Sebenarnya banyak yang pakai kimia ya. Makanya ketika saya kembalikan pertanyaan itu kepada sahabatku Pak Haji ini bingung, ya kan? Iya, karena nggak ada. Nggak ada. Ini yang paling asli. Oke ya. Jadi buah pala selain kita bisa memudahkan kita tidur, apalagi khasiatnya? Relaks, terutama itu pencernaan ya. Pencernaan yang kurang baik, susah tidur, insomnia. Sebenarnya boleh saya katakan sebenarnya produk-produk itu tidak boleh menyantumkan khasiat sebenarnya. Tapi khasiat ini bisa kita dapatkan pengetahuannya dari mana? Kita cek manfaat buah pala, khasiat buahnya. Pasti udah ketahuan tuh banyak tuh. Silahkan cari di internet. Ini ada apalagi. Jadi kami nggak berani mengatakan bahwa kami total seperti itu karena bakal ada masalah nanti ke depannya. Tapi kami menjelaskan ini silakan. Tapi memang dari buahnya sendiri sudah menyediakan manfaat-manfaat alami yang bisa menyehatkan kita semua. Oke, nah sekarang secara bisnis, Pak, gimana penjualan kita? All varian ya? All varian, mungkin selama ini perjalanan kami masih di titik yang tidak berubah jauh. Belum ada lompatan signifikan, belum ada lompatan kuantum dan lainnya. Walaupun kami sudah menjadi pionir, sudah lama. Mungkin saya juga memohon agar bantuan dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk memperhatikan bahwa pala adalah warisan Nusantara, bahwa pala adalah yang merubah sejarah Indonesia menjadi tempat orang-orang dari Eropa mencari Indonesia, merubah sejarah, perang, darah, dan segala macam perubahan sejarah. Jalur sutra, semua dimulai dari satu kata, apa? Pala. Eropa kesini nyari pala. Pala. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsanya. Kenapa? Mereka tidak punya pengawet pada saat musim dingin. Karena jika mereka tidak mendapatkan pala, berapa banyak nyawa yang meninggal di sana ketika mereka tidak mendapatkan rempah sebagai pengawet ini gitu. Karena dulu belum ada mesin dingin ya, belum ada tahun 1800 ke belakang, 1500. Satu-satunya jalan untuk mereka mengawetkan daging adalah biji pala yang dihancurkan lalu diserbukan kepada daging-daging yang dipipihkan. Wow, udah
Ini Itu sejarah-sejarahnya. Mungkin karena saya sudah cukup mendalami buah pala, jadi sejarah, demografi, arah perjalanannya, peperangannya, perubahannya, hal-hal seperti itu saya sudah dalami. Artikel mendalamnya, lalu mengenai sebagai pala sebagainya, warisan Nusantara pun sudah saya buat artikel yang lengkapnya dengan puluhan artikel mengenai cara penanaman dan bagaimana pengembangan buah pala, lalu mengenai pelatihan buah pala yang sudah saya lakukan, alhamdulillah berjalan semua. Oke, sekarang untuk yang mau jadi reseller, Pak Saleh. Untuk teman-teman yang untuk mau menjadi reseller bisa hubungi nanti nomor di bawah sini. Siap. Ya, bisa ya, nanti dibantu. Nomor di sini ada nomor admin kantor kami juga bisa. Nanti bisa hubungin admin saya untuk jadi reseller. Insya Allah harganya cocok, harganya pantas. Dan harganya juga bersahabat dengan keaslian buah dan lainnya. Di spill aja sedikit minimum modelnya order, ya minimumnya kan kita perdus ya. Minimum order, perdus dan lainnya gitu kan. Nanti itu bisa kita atur, kita bisa sesuaikan daya mampunya berapa. Buat titi banyak harga lebih ada paket-paket ya. Biasanya kan kalau reseller itu ada paket. Kita bisa bantu. Kita kan ini ada brosurnya. Ada. Nanti begitu hubungin ke admin kita akan berikan. Gitu aja. Terus untuk end user bisa langsung beli di mana? Untuk end user saya sarankan kita memang ada satu outlet di Bogor di depan Hotel Pangrango 3 itu sebagai outlet stand aja gitu. Dia itu kita menjual es pala di sana. Kita menjual es pala dengan berbagai varian. Ya ini semua yang ada di sini. Ya kita buat es pala madu, kita buat es pala yogurt, ada es pala susu, ada es pala nata de coco, ada es pala nanas gitu. Dengan berbagai macam kreasi kami gitu. Banyak sekali buah pala ini dapat dikreasikan berbagai macam produk. Dan ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan buah yang terbuang. Wah, ini tapi di toko oleh-oleh semua tersedia. Saya nggak mengatakan semua, tapi kan main yaitu toko-toko utama di Bogor, yaitu seperti Lapis Bogor, Gurih Tujuh, kayak. Tapi ini masuk sih kalau misalnya ke minimarket. Minimarket belum, mungkin karena keterbatasan modal kami ya, mungkin ya karena kami masih UMKM, kami belum mampu memenuhi kuota permintaan mereka itu gitu. Jadi bisa saya katakan saya belum mampu untuknya dengan modern market, dengan segala macam kebutuhan perizinan dan yang lebih kuat gitu. Pak Saleh. Jadi teman-teman, yuk hidup lebih sehat dengan gerakan buah asli. Barakallah. Dan itu bisa dimulai dengan apa? Dengan mengkonsumsi pala ini bisa dibeli di beberapa toko oleh-oleh di Bogor, atau kalian juga bisa hubungi nomor ini nomor admin ini kan bisa semuanya ya. Bisa mau beli juga semua. Bisa, mau jadi reseller juga bisa, mau wawancara Pak Saleh juga bisa, atau mau bikin pelatihan pembuatan sirup di kota-kota lain. Silakan. Perlu teman-teman ketahui sedikit, saya juga menganjurkan gini, kenapa? Sirup pala ini adalah saya pionirnya, lalu saya juga sebagai trainernya. Jadi untuk teman-teman yang berkelimpahan buah yang di berbagai daerah, saya siap untuk menjadi trainer di daerah kalian, baik itu dalam bentuk bantuan Pemda, bantuan darinya organisasi luar juga. Saya juga pernah mengajar di Fak-Fak Papua. Saya juga mengajar beberapa lama untuk pengajaran pembuatan sirup, pembuatan minuman buah. Waktu itu yang mengundang saya ada beberapa organisasi ya, semacam UNDP, United Nations Development Program. Jadi darinya PBB sendiri mengundang saya untuk menjadi trainer. Lalu darinya Pemdanya sendiri pernah ada yang dari berbagai daerah. Insya Allah dapat mengajarkan agar segala macam buah kita bisa preservation, kita bisa selamatkan yang berkelebihan ini menjadi produk, tidak terbuang atau tidak menjadi busuk. Itulah harapan saya. Tapi kalau di Bogor sendiri, Kadin ya ikut?
Saya Kadin, saya bersahabat semua dengan teman-temannya. Ya ini salah belum satu. resmi, belum resmi. Jadi- Saya sudah dekat teman-teman Kadin. Saya di HIPMI. HIPMI lebih ke Saya ya. himpunan Pengusaha muda. Himpunan pengusaha muda. Sampai Bogor. sekarang masih. Saya masih jadi penasihat karena umur saya sudah 40. Oke, jadi teman-teman ini sebenarnya ekosistem pengusaha Kota Bogor ya sebenarnya. Bogor Raya tepatnya. Oke, Pak Saleh, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Terima kasih. semoga bermanfaat teman-teman. Insya Allah segala macam apa yang kita sajikan, kreasi-kreasi kami, karena creation is about go to the future. Apapun juga yang kau kreasikan adalah untuk perubahan di masa depan. Dan gitu ini enak banget karena saya udah nggak sabar untuk nyobain. Kita cobain, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.